Jumpa lagi dengan saya Arcita Desya. Kali ini ada dua tas Michael Kors di depan saya, tapi ada satu yang asli, satu yang KW alias palsu, pelsong. Yang manakah yang palsu? Coba kalian tebak. Mari kita lihat dulu reviewnya, detail tasnya dulu. Kita mulai dari yang ini. Sudah melihatkah yang tas yang barusan tadi? Nah, sekarang kita review yang coklat tua ini. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh review detailnya. Sekarang ini nih kita bandingin ya, kanan dan kiri. Apa, coklat tua dan krem. Aku bilangnya coklat tua sama krem ya, biar kita ngerti. Yang mana nih? Coba kita lihat nih dari hardware kan kayaknya udah bagus banget ya, tebal banget. Terus ini yang kecil. Yang mana? Yang ini? Atau yang ini? Coklat tua, coklat muda. Yang manakah yang KW? Jawabannya adalah yang KW, yang ini yang krem. Nyangka nggak sih kalau ini KW? Aku sih nggak nyangka. Jadi waktu ini datang, ya aku langsung terpukau gitu karena emang mirip. Tapi setelah aku membandingkan, ya maksudnya sudah megang ya, perbedaannya adalah di kulit. Jadi sebenarnya kalau nggak kepegang sama temen yang biasa punya Michael Kors itu nggak akan ketahuan. Karena dalam-dalamnya pun sama, bahkan ini nih ya, kalau misalkan kalian lihat detail dalam-dalamnya itu tuh sama total gitu. Jadi perbedaannya adalah di bahan kulitnya. Yang asli itu dia lebih tipis, kulitnya lebih tipis, lebih lentur. Kalau ini kaku. Yang kedua adalah di talinya. Nah, kalau ini kan ya imitasi tuh, jadi pletot-pletot. Kelihatan nggak sih? Tuh pletot-pletot. Secara feather sama aja, dia nggak yang menyamakan gitu, nggak. Kalau misalkan ini coklat tua ya ini apa, feathernya coklat tua gitu kan, ini yang muda. Ini juga feathernya juga coklat tua, jadi nggak sama persis, nggak kayak NG atau Palomino. Kalau Michael Kors meskipun dia asli tapi feathernya pun bukan tipikal yang menyamakan kulit gitu loh ya. Terus apalagi ya, detail-detail kayak gini nih, yang kayak gini-gini tuh nggak bisa dikejar. Kulit-kulit kecil nggak bisa dikejar sama yang KW atau pelso begitu. Jadi kalian milih yang mana nih? Mau beli yang KW apa beli yang asli? Kalau aku sarannya ya, kalau misalkan teman-teman kalian emang pada pakai Michael Kors yang asli, belinya di butik pula, ya udah berarti mending nabung aja, belilah yang asli. Tapi kalau misalkan teman-teman kalian nggak tahu, ya nggak apa-apa beli yang KW. Cuman kalau dibandingin nih dengan merek NG atau Palomino
atau Lescatino, sebenarnya itu bagus-bagus aja sih mereka gitu. Cuman bedanya adalah ya di brandnya itu. Jadi sebenarnya tergantung kalian tuh tipenya yang mana. Nah, terus banyak yang nanya, kalau Michael Kors yang suka di online store tuh palsu apa KW atau asli ya Kak? Gitu. Kalau keaslian itu kita cuma bisa tahu dari yang namanya sertifikat. Sertifikat kita bisa cuma dapat di butiknya, di store, di mall. Tidak bisa di online store. Biasanya mereka nggak ngeluarin kecuali kita beli second. Jadi beli second, terus biasanya yang punya ada sertifikatnya, ada resipnya. Terus karena kalau misalkan kita beli di store, kita kan dapat 1 tahun tuh servis. Ya itu yang membuat tas kalian itu asli, legitimasi bahwa tas itu memang asli ya. Terus apa bedanya? Apakah tas-tas yang harga 2 juta tapi ada orang yang bilang asli, terus dia bilang factory outlet, apakah itu Michael Kors asli? Itu asli gitu. Memang dari Michael Korsnya sendiri ada 2 tipe, ada yang store di outlet butik, ada yang di factory outlet. Bahkan di US-nya sendiri pun begitu. Memang ada tas-tas yang didesain khusus hanya ada di factory outlet. Dan harga factory outlet itu bedanya bisa 70%, 50% gitu. Jadi kalau misalkan nih kalian nggak yang terlalu temen-temennya ya, ini kan kita soal tas tuh biasanya dipengaruhi sama teman-teman aja sih. Dan lingkungan kalian, kebutuhannya gimana. Kalau misalkan memang kalian membutuhkan tas yang paling trendy, yang paling terbaru, ya udah belinya maunya ori, ya udah belinya langsung di butik. Tapi kalau misalkan kalian pengen nih punya 1 tas Michael Kors, tapi pengen punya juga 1 tas Coach. Jadi kalian tipe yang pengoleksi 1 merek 1 tas gitu ya. Ya itu beli aja di yang factory outlet yang paling harganya 1,5 2 juta gitu ya, atau bisa PO juga gitu. Karena paling 1 tahun sekali itu udah keluar lagi model baru. Jadi perbedaan antara butik dan factory adalah 1 modelnya. Yang kalau di butik pasti yang udah lebih baru gitu ya. Terus yang kedua kelengkapannya. Kelengkapannya kalau kita beli di butik dapat after service, kita bisa bawa itu tas kalau misalkan rusak atau kenapa gitu, kotor, bisa minta bersihin gitu. Terus kita bisa dapat dust bag, kita bisa dapat paper bag, kita bisa dapat pita. Pokoknya kalian dapat full price ya. Dan yang ketiga pengalamannya sih. Kalau kalian tipikal yang ngejar pengalaman, kalian pengen ngerasain gimana sih ya rasanya beli di store itu gitu ya. Karena aku sendiri juga bukan yang dari keluarga sultan juga. Jadi memang kalau mau sesuatu ya nabung gitu. Kalau kalian memang pengen ngerasain gitu experience-nya, ya udah ke store. Tapi kalau kalian udah ngerasain nih, kayaknya gitu-gitu aja nih beli di butik, ya udah belinya di factory outlet. Jadi tergantung kalian sih maunya mana ya. Terus pertanyaan berikutnya, bagusan mana sih beli Coach atau MK? Sebenarnya perbedaannya adalah di model. Kalau kualitas itu kayak sama-sama aja, beda tipis sekali gitu. Tapi perbedaannya itu di model. Kalian sukanya yang mana? Karena tiap desainer kan beda-beda. Desainnya. Jadi tergantung sukanya yang mana gitu. Apalagi kalian ada nggak pertanyaan mengenai si Michael Kors ini? Udah punya belum tas Michael Kors? Atau mau punya nggak tas Michael Kors? Atau kamu pernah nggak beli tas Michael Kors yang KW? Terus kamu ngerasa kecewa atau kamu udah happy atau apapun yang kamu rasain, pendapat kamu, pengen tanya, silahkan tanya di komen. Insya Allah aku akan respon ya. Sekian kali ini video Michael Kors KW kita versus asli. Semoga bisa terbantu buat kalian yang lagi mau beli tas Michael Kors. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.